Hari ini kedatangan Ziva Magnolia. Terima kasih udah mampir ke sini. Kenapa sih harus kayak gini sih? Ini cinta. Oh gitu, ngasih Gitu. love kepada penonton. Betul. Kamu orangnya kayak bubbly banget gitu ya. Selalu terlihat happy gak sih? Gak juga? Kayaknya sih. Iya. Emang orang selalu ngomong kalau ada Ziva semua terlihat happy gitu, atau di tongkrongan tuh paling senang atau gimana? Nggak Kalau juga? tongkrongan nggak tahu. Tapi kalau baru ketemu, aku banyak banget yang bilang kayak gitu sih. Oke, Iya, banyak wah. bilang, tuh ada nyamuk Ada mati. nyamuk, iya. Banyak banget bilang kamu ramah, murah senyum gitu-gitu ya. Oke, tapi kamu pernah kayak apakah itu kamu dari dulu kayak gitu, atau setelah masuk industri entertainment, kan kamu dari idol kan? Apakah setelah masuk industri entertainment kamu jadi settingan kamu harus kayak gue harus fun deh di depan orang-orang? Kalau aku merasa harus nggak tahu ya, mungkin energiku itu dapatnya dari orang banyak. Jadi Aha. orang-orang menyebutnya extrovert. Oke. Tapi sebetulnya aku nggak extrovert banget sih. Mungkin oke. Aha. Jadi aku itu dulu sampai sekarang kalau ketemu sama banyak orang biasanya emang cerewet banget. Selalu ngomong. Selalu ngomong kayak kalau misalkan hening tuh nggak Ayo bisa buat gitu. keramaian. Ayo, Bakar ngomong. apa ya? Bakar apa Iya, ya? Gitu. ngobrol apa ya? Aduh, kok kayaknya ketar-ketir banget gitu. Oke, berarti kalau kamu di sebuah perkumpulan, sebuah tongkrongan, terus pada diem aja gitu, kamu kayak, aduh ini kenapa sih? Apa nggak asik atau gimana? Nah, kalau kebetulan beda lagi nih. Kalau tongkrongannya udah lumayan cukup lama, berarti orang-orangnya emang udah kenal aku kan. Aha. Pasti juga bingung kalau misalkan gak ada yang mau diceritain kan. Pasti juga bingung kalau nggak ada yang bercerita. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tuh kalau misalkan emang udah kenal lama nih di satu tongkrongan, terus emang lagi mau nongkrong aja tapi nggak ada yang mau kita ceritain. Ya. Terus ya udah kita diem-dieman aja tuh juga nggak masalah sih sebenarnya. Oh, buat kamu tuh nggak masalah. Buat aku nggak masalah. Tapi kalau gitu. ada orang-orang baru kenal, Iya. diem-dieman, Itu agak-agak aduh awkward gak ya, apakah dia harus aku yang ajak ngobrol atau gimana nih, tapi pasti aku duluan yang ajak ngobrol. Oke. Contohnya waktu aku di Idol, aha, aduh aku inget banget lagi, semua orang aku ajak kenalan dan ternyata aku baru tahu dan baru ingat kalau teman SM aku tuh ngomong kalau aku juga selalu ngajak kenalan duluan gitu loh. Oke. Kayak semua orang aku, hai namanya siapa, selalu aku kayak gitu. Padahal aku ngerasa kayak emangnya gitu ya. Tapi kayaknya iya deh. Entahlah. tapi itu kamu kayak anakku juga kayak gitu, si Oh, Alia. iya? Kan dia baru pindah sekolah. Heeh. Ini udah 2 orang tua murid yang bilang WhatsApp ke si Anissa, ke istriku, Alia anaknya ramah banget, ngajakin ngomong anakku, makasih ya. Dia baru, ini sekolah hari ketiga berarti dia. Oh ya. Tapi udah janjian mau main ke rumah temen. Oh my god, sangat extrovert sejak dini ya. Iya, emang anaknya kayak gitu. Kayaknya gitu juga deh. Soalnya aku pas Bang Radit bilang kayak gitu, bilangan anaknya Bang Radit kayak gitu, aku juga inget. Ini tiba-tiba ke-recall nih. Ingatan aku waktu masih umur 3. 3 tahun, kamu inget apa yang kamu lakuin umur 3 tahun? Aku sangat Oh wow. nggak semuanya, tapi aku inget. Oke. Banyak yang aku inget. Itu adalah pas aku diajak main ke mall, kan biasanya mall ada kayak Playground? gitu. Aku masuk, terus semua orang juga aku ajak kenalan, sampai mamaku juga kayaknya bilang kayak gitu. Di playground? Di playground, aku ngajak orang kenalan gitu. Kita jadi bertigaan gitu. Aku ajak, sebenarnya yang lain pada main sendiri-sendiri. Terus aku ajakin. Oh, Kayak kamu emang gitu. orangnya suka bergaul ya? Suka berteman ya? Dulu. Sekarang udah enggak? Sekarang nggak terlalu banyak keluar rumah ya. Oh. Maksudnya kalau bukan pekerjaan sama teman-teman yang emang udah lama kenal dan keluarga gitu, aku udah lama Nggak bergaul keluar rumah? Nggak keluar rumah dengan niat untuk bergaul gitu nggak? betul itu. Dulu padahal iya. Dulu ada, cuman mungkin karena nggak boleh kali ya. Dulu ada cuma karena nggak boleh, jadi diam-diam maksudnya? Dulu tuh gini, aku tuh strict parents. Oh, oke. Coba kamu kasih tahu ke aku cara kamu menghindari aturan mamamu supaya aku belajar nih, supaya aku tahu trik-triknya juga tuh. Karena aku merasa dari dulu tuh, misalkan aku mau kerja kelompok ya. Iya. Aku bingung juga dulu kan handphone nggak ada ya, mau ceritain kayak gimana gitu kalau mau
pulang-pulang langsung kerja kelompok, pulang sekolah gitu. Akhirnya aku baru ngabarin pas nyampe rumah kalau aku habis kerja kelompok tapi pulang jam 5 sore gitu kan. Jadi mereka kayak udah marah duluan gitu. Jadi mereka nggak tahu kalau aku ternyata ada kerja kelompok. Nah, kerja kelompok itu kan yang kita lakukan dari sekolah. Iya, cuman entahlah, aku juga bingung waktu itu. Papaku mungkin khawatir aja kali ya. Oh. Oke. Tapi ya udahlah, ya namanya juga orang tua kan punya niatnya masing-masing kan. Benar. Berarti kalau ada cowok WhatsApp zaman sekolah dulu, tapi langsung disortir dong. Masalahnya yang sortir bukan mama papaku tapi kakakku. Oh. Jadi aku inget banget nih. Kok banyak banget ya ceritanya. Kayak sama Bang Radit kayak gampang banget. Aku langsung ini. Ini cerita yang mana dulu ya? Apa gimana? Ini soal kakak pasang badan untuk cowok-cowok yang mendekati. Pertama kali aku pacaran. Aku kasih tahu aja nih ya. Kelas 5 SD. Hah? Ya. Kelas 5 SD? Tapi pacaran kelas 5 SD itu aku ketemu langsung aja gak pernah. Sama sekali gak pernah berani lihat orangnya. Tapi dia satu sekolah? Tapi satu sekolah. Lah. Pacarannya gimana? Waktu itu apa ya? Apa sih? BBM? Apa sih? Bukan ya? Facebook. Dulu Facebook satu masih. Sekolah ngomongnya lewat Facebook. Facebook Messenger itu. Tunggu, kamu jelaskan dulu. Ini cowok laki-laki ini satu sekolah sama kamu, tapi tidak satu kelas. Tidak satu kelas. Oke. Yang naksir duluan kamu? Enggak, aku nggak tahu karena semua orang tuh pacaran gitu. Katanya aku udah pacaran gitu. Terus habis itu ada yang nembak aku. Ada yang nembak kamu lewat Facebook? Ada cowok nembak kamu lewat Facebook? Iya, tapi cowok ini emang satu sekolah dan kebetulan beda kelas. Aku udah pernah sekelas juga sama dia. Iya. Jadi udah kenal gitulah sebagai teman. Tahu lah dia orangnya yang mana tahu. Tahu. Dia lewat Facebook Messenger. Betul. Ziva pacaran yuk. Sepertinya kayak gitu. Terus kamu bilang, ayo. Terus aku mikir dulu. Aku dulu happy. Aku dulu happy karena akhirnya ada yang ngajak aku pacaran. Kayak gitu deh. Dulu tuh gitu. Oh my god. Terus aku langsung cerita ke kakakku. Kak, aku punya pacar. Terus dia langsung, langsung ditarik handphone aku. Ma, ada pacaran. Langsung kayak gitu. Dicepuin. Terus habis itu pas mau ngambil rapot, guru-guru juga pada bilang, Bu anaknya pacaran Bu. Padahal pacaran juga gak pernah sama sekali aku ngobrol langsung sama Gandengan? dia. Gak pernah. Jadi hanya status aja. Status, iya. Status yang gak tahu buat apa juga. Iya. Bahkan kayak gimana ya? Zaman itu ada gak sih yang seumuran aku dan kalian relate? Coba komen di bawah. Aku relate-nya naksir cewek. Aku tembak di kantin waktu itu. Itu SD. Oh iya? Kelas 4 atau kelas 5. Terus aku suka sama kamu, mau ngajarin sama aku. Terus dia bilang, najis lu. Dia bilang gitu. Aku juga pernah dinajisin. Iya, kita sama-sama pernah dinajisin. Iya. Itu kesamaan kita. Sama pernah dinajisin orang. Tapi itu true story, bener. Oh iya. Aduh, itu terus patah hati banget. Sampai sekarang gimana? Aku pernah lagi nyari nama dia di Facebook. Kan ada masa di mana awal-awal main Facebook, kita cari semua teman lama kita. Kamu ngalamin gak sih? Karena kamu ngalamin Facebooknya pas kecil. Iya sih, betul. Aku ngalaminnya pas udah gede. Jadi teman-teman kecil aku cari. Oh, bisa gitu ya? Iya, terus aku nemu lagi yang cewek najisin aku. Terus dia gimana? Dia ya, maksudnya aku gak berinteraksi sama dia, tapi aku ngeliat profilnya dia. Oh, sekarang dia kayak gini. Oh gitu. iya. Tahu masih sakit hati. Soalnya di kantin kali ya. Halo, kamu yang merasa. Nggak ada, pasti udah lupa juga sih. Tapi bisa jadi loh. Biasanya orang-orang yang justru, apalagi Bang Radit. Kenapa? Itu waktu Bang Radit udah terkenal atau belum? Lah SD kelas. Ya belum kan? Belum. Nah pasti dia bakalan cari tahu juga tentang Bang Radit sih. Tapi nggak tahu deh, aku nggak tahu. Sudah sukses. Enggak lah, biarin lah. Tapi ya, cuman temanku kan baik ya. Terus nasehatin aku, udah nggak apa-apa. Dia pernah muntah isinya mie semua waktu itu gitu. Hah? Ya biar aku ilfeel. Ya ampun. Gak apa-apa Dik, gue pernah lihat dia banget. muntah isinya mie. Gak apa-apa. Suportif ya berarti suportifnya ya teman-temannya ya. Dengan membuat image yang aneh di depan muka aku gitu. Tapi apakah
kan kamu kan suka nyanyi dan biasanya kan lagu-lagu itu kan lagu cinta ya. Benul. Lagu-lagu cinta itu apakah kamu punya memori-memori cinta kayak tadi walaupun nggak jelas lah ya itu zaman SD itu. Tapi kan pasti pernah ngalamin patah hati atau naksir orang. Betul. Apakah memori itu kamu pinjem juga ketika kamu bawain lagu cinta itu atau justru kamu terhanyut di liriknya tanpa harus ngubek-ngubek memori yang lama? Apa gimana tuh? Nah, aku tuh kebetulan karena memang bikin lagu juga baru sedikit. Jadi aku masih ingat juga setiap detail aku bikin lagu. Oke. Pertama, aku pernah bikin lagu yang aku udah tahu nih liriknya duluan, tapi nadanya belum ada. Oke, liriknya udah ada. Liriknya udah ada, aku tulis dulu. Terus kalau misalkan kalau misalkan liriknya belum ada, itu biasanya kayak aku cari di YouTube atau aku main-main gitar sendiri kalau lagi bosen. Oke. Kayak gitu, baru deh nyari liriknya tentang apa ya. Nah itu biasanya ngorek memori tuh. Cuman kayak kadang-kadang aku sebagai musisi yang sangat baru banget dalam songwriting, itu menemukan kesulitan yang lumayan besar buat bikin lagu karena ternyata kayak misalkan kita udah dapet nadanya, terus ternyata pas liriknya mau masuk kok kayak nggak kawin aja gitu. Antara nada sama lirik yang sudah ada. Iya, terus kadang-kadang kalau misalkan udah ada dua-duanya, kok rasanya kayak ini bukan gue gitu. Oke. Kayak aku mungkin terlalu feelings atau gimana, aku nggak tahu. Tapi itu semua aku pikirin sampai jadinya pusing. Jadinya malah kadang-kadang lagunya tuh nggak jadi. Jadinya tuh cuman verse-nya doang, ref-nya doang, kayak acak-acakan. Cuman ada yang udah rilis itu ada di albumku yang terakhir, yang kedua judulnya Merangkai. Ada 2 lagu, judulnya 200K sama Abadi. 200K? Iya. 200.000? 200.000. Tentang apa 200.000? Hah, menarik. Aku suka deh ditanya. Tentang 200K itu 200.000. Aku tiba-tiba kepikiran 200.000 jam. 200.000 jam itu berapa lama sih gitu kan? Terus pas aku searching 200.000 jam berapa lama? Ternyata itu 23 tahun. Kebetulan aku nulis lagu itu di umur yang ke-23 tahun. Oh, tapi 200.000-nya datang duluan? Iya. Tiba-tiba muncul aja? Iya, tiba-tiba. Tanpa ada alasan tiba-tiba 200.000 gitu? Tiba-tiba tuh lagi di mobil. Terus aku bosan banget kan. Kayak lagu yang aku dengerin kayak udah itu terus yang aku dengerin. Akhirnya aku buka YouTube. Aku cari kayak R&B type beats gitu. Muncul kayak instrumental, terus tiba-tiba bersenandung keluarnya 200.000. Kok 200.000 apaan sih? 200.000 apa ya? 200.000 jam berlalu. 200.000 jam berapa? Gitu loh. Jadi aku searching dari situ. Jadi awalnya kayak tiba-tiba aja. Aneh juga ya, kok bisa gitu ya? Aku juga bingung. Makanya gimana sih orang-orang yang bisa bikin lagu secara konsisten, yang diminta gitu, bikinin gue lagu dong, terus dia tiba-tiba udah bisa bikinin gitu lagunya. Aku agak kayak pengen kayak gitu. Karena itu aja melalui proses yang kamu juga nggak tahu. Maksudnya it's very magical buat kamu kan? Iya. Kayak dikasih kan? Kayak tiba-tiba nih gitu. Iya, tiba-tiba. Berarti kamu nggak bisa maksa diri kamu buat membuat sesuatu dong? Nggak bisa kayak misalnya di kalender hari ini jam 1 sampai jam 3 bikin lagu terus duduk depan laptop, nggak mungkin ya? Gak bisa. Tapi belum pernah nyobain itu sih. Cuman kalau mungkin dicoba mungkin bisa. Tapi belum kepikiran buatnya apa. Karena biasanya selama ini tuh ada jadwal tapi nggak pernah tahu kapan ya buat bikin lagu. Jadwalnya untuk bikin lagu gitu. Itu belum ada di jadwalku. Yang 200.000 itu pun juga nggak dalam fase mencoba bikin lagu meskipun di mobil. Nggak dalam mood itu. Nggak dalam mood, cuman kayak lagi bosan aja. Aduh, kok lagu ini terus yang ku dengerin, bosan mau lihat YouTube gitu. Berarti 200.000 itu menceritakan kamu di umur 23? Sebetulnya bukan tentang itu. Jadi? Justru aku kayak mikir di umur aku yang sekarang, walaupun aku pernah pacaran dari SD. Betul. Tapi pasti akan ada orang-orang yang dalam hidupnya gak pernah sama sekali punya pacar. Akan ada orang ya? Sampai mati maksudnya? Selama 23 tahun itu. Oke. Sama 23. Iya. Oke. Jadi aku kayak tiba-tiba
pengen bikinin lagu buat orang yang gak pernah ngerasain pacaran. Gitu. Kenapa? Gak tahu, kasihan aja biasanya. Biasanya kan yang dituliskan tentang cinta kan. Cinta Fitri tuh biasa aja Fitri. biasa aja. Kata kakak tapi jomblo. Dengerin laguku deh, soalnya laguku Malah promo lagunya. tapi laguku itu aku bawanya tuh ke arah yang ku cinta diriku gitu liriknya. Mencintai diri sendiri. Iya, jadi kayak sebetulnya gue butuh orang gak sih, atau gue kayaknya lebih butuh diri gue dulu deh buat Iya. diri sendiri. Tapi argumennya Fitri itu bukan kenapa-napa karena Kenapa? cowok-cowok tuh banyak aneh, bener kan? Tuh, dia udah ketemu, udah deket atau makan, tiba-tiba kok gitu loh. Zaman sekarang Gampang tuh, ilfeel ya. tapi kayak lebih ke asupannya nggak sih? Lebih ke supply-nya nggak sih? Kebetulan ketemu supply-nya membuat dia kayak, kok kayaknya nggak ada yang bener. Belum ketemu yang benar aja mungkin ya. Oke, tapi apakah itu argumen yang valid menurut kamu? Susah mencari pasangan karena kok banyak yang aneh di luar sana gitu. Terutama cowok ya? Menurutku cewek pun juga banyak yang aneh sih. Oh gitu. Sama aja gitu. Sama aja, kita namanya manusia. Hah? Menurut aku kalau mau dicari cocok-cocokan, selamanya nggak akan pernah ada yang cocok. Oh yang 100%, 100%. sesuai selera. Ya, jadi cari yang keanehannya bisa ditoleransi aja. Ya nggak sih? Iya bener sih. Ya kan, jadi kayak mungkin Bener sih. tadi banyak cowok yang kayak, kayaknya enggak. Ya itu karena udah di luar batas toleransinya gak sih? Iya bener. Berarti kalau misalnya ngedate sama kamu tiba-tiba dia makan soto dari hidung, minum soto dari hidung, itu nggak bisa tuh. Itu udah batas tuh, sebetulnya udah batas ya. buatku nggak masalah karena Oh bener. karena Kamu walaupun aneh itu lumayan konten pertama. Bisa lo kontenin. Lihat cowok gue deh kayak gitu. Tapi enggak deh. Enggak lah, minum deh. soto dari hidung. Sakit ya kayaknya. Aku ngebayanginnya kayaknya enggak deh. Lagi Iya, pakai enak ya. sedotan ya kan. Padahal masih bisa dari mulut gitu maksudnya. Iya, aku tarik lagi kata-kata. Enggak ya kalau itu jadi, enggak ya. iya. Kalau ternyata dia nggak cocok sama teman-teman kamu, itu jadi pertimbangan ya. Cewek kan kadang suka menyodorkan cowok-cowoknya ke grup pertemanan. Iya. Tergantung kali ya. Tergantung juga sih kalau bagian mana nggak cocoknya. kalau I see. aku maksudnya kita nih harusnya kan yang udah bisa pacaran ada orang-orang yang dewasa dan bisa melihat mana yang baik dan yang benar. Iya. Kalau memang teman-teman kita itu menurut kita sendiri baik gitu, Oke. mungkin dia bisa ngelihat kayaknya cowok lu enggak deh gitu atau cewek lu enggak deh. Ya mungkin ada alasan tertentu dari Kacamata mereka. Karena tapi- mereka tahu kenal kita udah lama kan. Kalau misalkan emang udah terlanjur menjalin hubungan gitu, terus ya kita bisa nilai sendiri sih harusnya. Kalau emang Iya, tidak iya. menyakitkan kita, berarti gak masalah. Oke. Ya kita sendiri yang bisa nentuin lah, bukan kata-kata orang lah Iya, gitu iya. ya. Istriku Anissa dia ekstrovert banget. Oh ya? Suka banget keluar rumah. Terus bergaul sama teman-temannya. Aku anak rumahan banget. Aku nggak suka keluar rumah. Buat kamu perlu nggak untuk sama-sama suka keluar rumah? Kan kamu juga suka bergaul kan? Atau justru nggak apa-apa? Menurut aku nggak apa-apa. Cuman ada kalanya mungkin di setiap perbedaan itu kita berusaha namanya juga pasangan kali ya. Iya. Jadi memang harus dicocok-cocokin. Jadi Oke. misalkan yang satu introvert, satu extrovert, yang satu misalkan suka jalan-jalan. Heeh. Mungkin dalam 1 minggu hibernasi di rumah doang, ya udah deh satu hari atau 2 hari dalam 1 minggu itu jalan. Tapi habis itunya maksudnya gantian gitu loh. Kan gak harus 50-50% yang kita kasih satu sama lain, tapi bisa 30-70. Oh wow, kamu cukup dewasa ya berarti ya? Oh ya? Iya maksudnya untuk bisa mentolerir itu kan perlu kedewasaan juga dong. Iya kan? Belajar dari hidup ya. Hidup Harus yang masih gini. singkat ini ya. Harus gini. Tapi kan kamu suka kenalan sama orang, suka ngobrol sama orang. Kok di sini ada tulisan nih suka nggak ngaku Ziva. Kalau ada fans yang nanya Kak Ziva ya. Ih kok jujur banget, siapa yang pernah ngomong itu? Tapi iya. Iya emang iya. Tapi iya. Ini anak magang yang nulis nih. Bener-bener, Lu tapi dapat dari aku mana gak lu? pernah spill sama sekali dimanapun. Tapi biasanya setiap aku kemana-mana, itu kan suka ada yang kayak,
ada yang udah tahu nih Kak Ziva gitu kan, mau minta foto ya. Misalnya di mana? Di mall gitu. Di mall Oke, misalkan. di mall. Terus ada yang kayak ragu-ragu. Ini Nih, Ziva gitu tuh, kan, dia Zafi, bingung-bingung gitu kan, agak bingung-bingung. Oh, ada gitu, maju mundur iya, dia. maju mundur maju dia. maju mundur. Oke. Tapi nggak gini beneran. Maksud aku, tapi akhirnya dia datengin aku, terus kakak mirip Ziva. Ya pertanyaannya gitu, aku bilang iya banyak yang bilang gitu. Aku bilang aja kayak gitu. Karena pertanyaannya Aku mirip. ngerti maksud kamu. Aku ngerti. Karena aku pernah disamperin orang kayak, ih artis ya? Iya, Siapa ya? Artis ya? Gue juga responnya gimana? Artis kan? Artis kan? Asli, ini aku pernah Bang Radit. Aku lagi bawa mobil, terus aku isi bensin. Ya. Terus aku isi bensin. Kebetulan itu kaca mobil nggak terlalu gelap, jadi dari luar pun masih bisa kelihatan. Oke, kelihatan kamu nih, muka kamu nih. Terus mbak-mbaknya udah kayak ngeker aku, kayak, bilang ke temennya, artis gitu kan, artis. Terus habis itu aku kayak, oke, mbak isi ya sekian gitu. Kakak artis ya? Kakak Tisa Biani ya? Bukan, aku bukan. Terus habis itu dia bilang, ih sombong banget, gila sombong banget. Ih aku langsung kayak, langsung aku ini tutup lagi kacanya. Terus setelah bayar itu aku pergi, terus aku langsung kayak, maaf ya Tisa. Gara-gara kamu ada. Aku nggak apa sih sebutannya kalau orang mau ngomong klarifikasi. Oh. Iya aku nggak bilang karena kan dia ngomongnya Tisa Biani dan aku nggak pernah klarifikasi aku siapa. Ya ngapain juga bilang saya ini Ziva bukan Tisa, kan nggak Iya mungkin kan, juga masa kayak ngapain. gitu. Tapi nanti berarti suatu hari nanti ada thread yang spill kelakuan artis-artis. Nanti ada satu orang loh. Gue pernah ketemu Tisa Biani Ampun. pas lagi isi bensin. Ya ampun aku jadi nggak enak. Pokoknya itu aku ya. Asli, aku Iya. langsung kayak antara lucu dan gak enak sama Tisa. Ini Tisa nggak tahu nih. Tisa baru tahu nih berarti. Iya. Tapi ada nggak interaksi sama fans yang masih memorable banget di kepala kamu? Kamu nggak pernah lupa gitu misalnya? Banyak banget. Aku tuh sama fans aku kebetulan cukup dekat ya. Ada namanya gitu nggak sih? Ada namanya Zivelas. 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 Olaf lagi ya. Oke. Terus. Maaf. Nggak apa-apa. Oke. Jadi Zivelas itu ya Velas artinya temen ya. Iya. Gitu. Jadi temanku. Aku emang menganggap mereka udah kayak temen dan keluarga juga. Jadi jadi sebetulnya Zivelas itu ada pas aku lagi idol. Terus berkumpullah Zivelas ini. Terus kita jadi setiap tahun suka bikin acara. Oh, rutin tuh? Kadang-kadang. Ini bentar lagi 17 Agustusan kayaknya aku mau bikin Games. main games gitu bareng. Kemarin abis anniversary di tahun lalu kita kayak main apa ya? Oh, karena udah 6 tahun, jadi kita semua pada pakai baju SD. Iya. Jadi kita kayak seru-seruan bareng sih. Pakai baju SD. Nanti nih. Udah. Oh, udah. Yang kemarin. Udah tahun lalu. Ini yang tahun ini SMP, baju SMP. Tahun ini kan masih 7 nih, kemungkinan atau nanti kalau udah lulus SMP itu kan kelas 9 ceritanya mungkin setelah 9 tahun. Tapi kamu berarti benar-benar kenal nama-nama mereka yang Ada, dari banyak yang aku 6 kenal. tahun itu. Jadi setiap aku manggung biasanya mereka tuh udah nangkring tuh di depan barikade, udah pakai banner-banner nama Zivelas itu. Jadi aku tahu siapa-siapa aja yang sering datang. Terus biasanya mereka juga suka foto bareng setelah tampil. Jadi aku tahu, aku nanya, mereka tuh suka berisik banget kan, suka manggil namanya satu sama lain. Jadi aku suka mengobserve dan ini namanya ini namanya ini. Nanti kalau aku nggak tahu, aku langsung tanya ke orangnya, kamu namanya siapa? Tapi aku inget. Oh wow. Gimana caranya menentukan siapa dari Zivelas yang bisa ikut acara nanti? Kan pasti banyak tuh. Apa diseleksi atau? Sebetulnya kita udah ada grup gitu sih. Ada di akunnya @Zivelas_official itu. Bisa ke DM ke adminnya itu yang ngurusin. Nanti dia grup ngatur lah. gitu. Pokoknya dia ngatur lah semua gitu. Seru banget sih. Seru. Jadi 17 Agustus tuh. 17 Agustusan. Kayak ulang tahun aku, mereka biasanya suka kasih aku kado. Kemarin aku habis dikasih telur 1 peti karena mereka tahu aku suka telur.
Tapi nggak satu peti juga kali Tapi ya? habis sama aku. Maksudnya kayaknya orang rumah nggak makan pun tetap habis deh. Kamu suka banget telur? Suka banget, makanya mereka kasih aku telur sepeti. Telur diapain? Di oven aja, di apa namanya, di apa sih, mata sapi Kamu atau sesuka itu sama telur? sesuka itu. Pakai mentega, pakai butter, pokoknya apa aja? Apapun, telur mentah pun, kayak telur bebek mentah yang untuk emang biasanya orang kalau Jamu ya? olahraga gitu atau jamu juga aku suka. Oh oke, makanya dikasih satu peti. Astaga, aku baru tahu ternyata kamu suka banget telur ya. Sangat. Oke. Nah setelah kamu jadi penyanyi, terus sekarang kamu masuk ke industri film. Betul. Sebelumnya pernah ya jadi cameo kalau nggak salah ya. Benar-benar di Aku Jati Aku Asperger. Pokoknya yang sama Jeffrey Nicole kalau nggak salah. Apakah itu betul. pertama kali kamu ngelihat industri main ke lokasi film? Kebetulan sebelum aku main film layar lebar, aku pernah main di series juga. Terus pernah OTT juga. Jadi emang gak ditayangin di apa namanya, di bioskop. Oke. Gitu. Jadi udah ngerasain lah syuting. Udah ngerasain. Cuman waktu itu kayak cuman sebentar doang syutingnya, kayak 6 hari. Oke. Gitu-gitu doang sih. Cuman tetap menurutku mirip-mirip sih Oke, vibe-nya. layar lebar cameo berarti cuma 1 hari dong, cuma mampir doang kan waktu itu. Iya, waktu itu cuma 1 hari syuting doang, bahkan kayaknya cuma 1 atau 2 scene gitu. Nah sekarang yang mau tayang 20 Agustus 2026 ini film Ayah Aku Mau Cerita. Betul. Ini kamu banyak scene-nya kalau nggak salah ya. Iya. Aku udah liat trailernya tuh, kayak kamu peran utamanya tuh banyak banget kan. Iya, kita ada banyak sih sebenarnya, cuman aku main sama Kak Vino G. Bastian, terus ada Kak Marsha Timothy, ada Kak Niken Anjani, terus ada adik aku namanya Queen Lubis. Oke, itu kan lompatan yang jauh juga tuh dari cameo tiba-tiba dapat porsi yang sebesar itu kan. Iya betul. Nah itu gimana rasanya tuh? Apa kamu malah ketika reading pertama kamu jadi kayak wah nih banyak juga nih scene gue atau gimana tuh? Jujur aku juga lumayan grogi ya, apalagi disandingkan sama kakak-kakak Ada Vino lagi. seninya, makanya Iya kan? agak pusing dikit. Tapi untungnya aku dapat partner kerja yang enak juga buat diajak ngobrol. Berarti gitu. hari-hari pertama kamu bawa skrip dong? Kayak gini, udah di print? Iya. Udah gini dong? Udah Udah gini dateng. Vino udah datang atau belum tuh? Duh, aku lupa lagi waktu itu. Waktu itu kayaknya kayak ada yang kita cuman bertiga, ada yang tanpa Kak Vino gitu, ada yang bareng-bareng semuanya. Jadi tergantung jadwal masing-masing sih kayak. Di Falcon readingnya kan? Iya. Yang di dekat sini nih. Di Iya, betul. Kalibata ya? Dekat Kalibata ya? Oh kamu bawa skrip. Terus hal pertama apa kan? Ini cukup banyak nih scene-nya dan peran kamu penting juga. Iya. Kamu ngebedah karakternya kah? Atau kamu, kan ini dari film India bahkan ya? Iya. Kamu nonton dulu kah? Itu gimana metodenya? Jadi pertama tuh aku biasanya sama manajer aku dikasih beberapa skrip gitu. Biasanya tuh judul-judul. Terus aku bacain satu-satu. Terus aku tertarik sama yang satu ini, judul satu ini. Oh, maksudnya kamu biasa dapat tawaran Iya, untuk film? untuk film. Jadi mau bacain? Sebetulnya nggak biasa juga sih. Jadi Oke. karena kan basicnya aku emang penyanyi. Ya. Jadi aku merasa butuh energi yang besar untuk mempersiapkan film karena memang dari pengalamanku sebelumnya kayak series tuh juga. Tapi series tuh juga lumayan lama sih syutingnya. Jadi aku tahu aja kayaknya aku butuh apa ya? Fokus, benar, butuh fokus. Jadinya ketika aku udah siap, aku baru bilang kayaknya aku mau coba film lagi. Cuman aku mau pilih-pilih film yang kayak gimana. Oke, seru. Terus. Terus aku Datanglah banyak skrip nih. datang. Terus aku lihat, wah ini menarik banget nih. Tapi aku coba tonton dulu ya filmnya karena kebetulan ini remake kan. Aku tonton, ada 2 versi. Versi yang pertama emang yang udah jadul banget, sama yang tahun 2010-an gitu. Aku ngelihatnya sih langsung suka dan aku harap aku bisa blend sama karakter itu, Oke. karakter Aisyah ini. Terus akhirnya
aku kayak memantapkan diri dulu karena aku masih belum tahu juga saat itu siapa yang bakal jadi ayah, siapa yang bakal jadi siapapun itu. Oke. Yang penting aku kayak ceritanya bagus, ya udah deh aku percaya gitu. Oke. Terus sudah pas akhirnya aku memastikan siapa yang castnya gitu. Nama-nama itulah muncul. Ini seriusan. Aku langsung kayak deg-degan juga sih. karena aku beneran kayak biasanya kan kita cuma nonton mereka gitu, terus sekarang ada main bareng gitu. Iya. Jadi cukup challenging. Iya, sempat stres juga kah? Sempat kepikiran juga, overthinking kah? Aku kayaknya orangnya denial kali ya. Jadi Oh ya udah aku aja gitu, ya udah. udah nanti semakin dipikirin semakin pusing. Jadi mendingan aku fokus aja reading dan lain-lain. Aku coba tanya-tanya apa yang aku perlu. Iya. Gitu-gitu sih selama reading tuh. Dan katanya paling sulit justru action ya? Ketimbang dramanya? Bener. Oh. Karena aku gak pernah sama sekali action. Karena gak pernah berantem. Gak pernah? Gak pernah. Oke. Akhirnya belajar? Akhirnya belajar dan ternyata menyenangkan. Oke. Belajar tuh maksudnya kamu dapat basic bela diri kah atau? Kayaknya bisa dibilang kayak gitu ya. Karena belajar untuk ini juga, untuk jatuh. Oh. Jadi yang pertama kali diajarin itu belajar jatuh. Iya, biar aman tuh. Biar aman. Jadi aku kayak kebayang next kalau amit-amit gitu ya aku jatuh. Aku udah tahu jatuh yang benar. Berarti kamu jago banget jatuh ya? Sekarang udah jago banget jatuh. Bakat, jadi bakat. Karena harus ini kalau nggak salah harus nepok lantai ya? Apa gimana sih? Iya, pokoknya kayak gitu kan? Harus gitu ya? Kayak iya, kayak kalau bisa tuh yakin aja dan jangan sampai kena kepala aja. Gitu ya? Atau lindungin gitu? Jadi aku sekarang udah bisa nih kalau mau jatuh. Gak usah kayak mau praktek itu barusan tuh. Belajar jatuh, belajar mukul nggak? Gak, karena di enggak. sini menyesuaikan sama karakter juga kan. Gitu. Karena di sini karakternya bukan yang jago berantem. Iya, walaupun Oke. aku pengen. Oke. Oke, enggak. Enggak Oke. cocok kayaknya. Tapi di trailernya tuh drama banget loh. Iya kan? Filmnya drama banget. Itu ada crime-nya, ada misterinya juga kah atau gimana sih? Ada dia tuh kayaknya kalau dari genre crime, Oke. entahlah aku kalau menentukan genre tidak tahu, Oke, tapi ada misteri-misterinya ada. Itu yang bikin aku tertarik karena aku suka nonton film yang misteri-misteri gitu. Oh iya? Ya, Film favoritmu apa? sebutin berapa bolehnya? Oh wow. Dua dulu deh. 2. Obsession yang paling baru pasti. Enggak tapi. Oh enggak. Oke, Tapi oke. aku nonton sih, lumayan seru. Aku lagi suka kalau all time fav tuh yang pertama like father like son. Aku malah nggak tahu tuh. Jadi film itu karyanya Koreeda, orang Oke. Jepang. Oh wow. Terus? Itu bagus banget ceritanya tentang anak yang ketuker gitu di ke rumah sakit Oh, pas bayi. pas bayi. Anaknya ketukar. Oke. Iya, terus udah selama kayak mereka udah 6 tahun gitu. Ke ini apa namanya? Baru tahu kalau ternyata ini tuh ketukar. Tapi kan dengan 6 tahun itu dengan Banyak yang didikan berubah. masing-masing kan dari Oke. 2 keluarga itu. 6 tahun berarti di umur 6 maksudnya? Iya, anak-anak itu kayaknya udah umur 6 tahun di film itu ya. Aku mau nonton deh. Nonton deh, seru Like sih. Father Like Son. Itu seru banget menurut aku. Terus selain Jepang? Ya, itu sama satu lagi apa sih itu namanya? Everything Everywhere All at All at Once. Once. Aduh, bagus banget. Aku suka banget film itu. Bagus banget. Aku ada teman nanyain, lo suka film itu? Iya. Lo beneran suka atau lo bilang suka biar kelihatan keren? Enggak, beneran suka. Beneran suka, itu bagus Beneran banget suka, ya. beneran suka. Itu bagus banget. Karena memang kelihatannya membingungkan kan. Tapi aku emang harus nonton berkali-kali sih, cuman kayak pas keren. Karena di setiap kemungkinan, di setiap semesta yang ada, dia masih saling cinta. Itu dia. That's the point. That's the whole point of the movie. Betul. Iya kan? Benar. Kalau kita cuma ngeliat visualnya doang kayak apaan sih? Iya, Tiba-tiba jadi makanya. sosis, tiba-tiba jadi apa? Iya, kayak udah ada tali aja yang emang
menghubungkan manusia sama manusia lainnya. Tapi apa rasanya untuk kita punya kehidupan yang berbeda-beda, di setiap kemungkinan yang bisa kita ambil, tapi ujungnya selalu ketemu si orang yang sama tuh kan. Itu kayak cinta yang seperti apa ya? Ya gak sih? Iya itu Ya gak sih? the real definition of cinta sendiri gak sih? Iya sih ya. Iya gak sih? Makanya kamu suka itu? Suka. Oke, menarik. Film-filmnya seru-seru banget. Selain film suka Mobile Legend juga katanya. Aku kayak langsung ngegas betul. Karena emang setiap hari lagi push rank. Kita tuh ada masa-masanya nih sama Tio juga anak kantor sini, kita push rank Oh, iya. tiap malam. Tapi ada masanya juga tiba-tiba hilang kayak Iya bener udah sih. ngerjain yang lain. Nah kamu tuh konsisten berarti? Enggak Oh, konsisten juga. Ini kebetulan aja lagi mood gitu. Oh jadi kalau main Mobile Legend tuh kadang main, kadang enggak, kadang main gitu? Iya tergantung seasonnya. Jadi iya ya kadang main kadang enggak aja sih. Cuman yang sekarang kebetulan lagi rajin. Nah itu kamu main sama geng main Mobile Legend atau sama siapa nih? Aku- Random? Kalau biasanya tuh aku sama ada fans aku, Oke. sama teman-teman juga, dan kadang-kadang random juga sih. Pernah dikatain apa kamu sama Wah, publik? aku pernah nangis cuman gara-gara Mobile Legend. Aku dikatain gak berguna gitu. Masa gitu langsung nangis? Iya, dulu kan zaman dulu waktu aku masih SMA. Oh. Kayak aku nggak tahu kalau ternyata publik setega ini. Tapi lama-lama aku yang toksik. Gara-gara aku kayak dulu gue diginiin. Kalau misalkan ada yang main, tapi aku nggak pernah ngatain yang mainnya nggak jelas. Maksudnya kan karena aku berkaca ya, dulu kan aku mungkin masih pertama kali main game, Ya. aku nggak bisa, jadi aku nggak pernah ngatain orang-orang yang emang Yang nggak bisa. nggak bisa. Aku ngatain orang yang emang nyolot aja, yang recall gitu. Oh. Atau yang emang Yang kayak belagu. iya kayak biasanya tim lawan bilang kayak nantikan kekalahannya kayak gitu-gitu, kayak ih apa sih pick me banget gitu kan. Terus mau bales tuh? Terus aku bales. Lu kali yang kalah. Aku balas apa ya? Gue nyanyiin lu. Enggak sih kebetulan. Kamu balas apa? Aku balas apa ya? Lu yang bakal kalah kali gitu ya. Atau pick me gitu. Kayak aku jawabnya pick me doang gitu. Oh. Pernah gak kamu doang sih. nyolot-nyolotan terus orang tahu itu Ziva? Mungkin. Aku takutnya sih ada yang tahu ya. Tapi karena nicknya bukan Ziva kan? bukan Ziva. Ya ketika kamu live kan orang pada tahu nick ya? Iya sih, tapi yang tahu-tahu aja, yang nonton Iya, live TTA. aja berarti kan. Iya, TTA gitu. Oke. Tapi kalau enggak, tapi ada yang DM aku, itu tadi kamu ya? Terus aku langsung bilang, iya lagi aku, tadi kita Musuhan? hard game, iya musuhan. Oh. Masih menarik ya Mobile Legend ya? Masih seru ya ternyata ya? Seru sih. Oh. Metanya apa sekarang? Lagi apa? Jujur. Angela katanya di band. Angela lagi sering dipakai, tapi aku sih lebih baik nge-ban Angela. Yang ini yang di band-band aja ya, yang Boleh. lebih sering itu Glue, Pakito. Pakito. Glue tuh seru padahal tuh. Iya. Pakito, terus monyet tuh apa? Sun. Sun. Kamu paling malas ketemu siapa deh? Gusion. Udah Bukan nggak? aku masih oke karena aku suka pakai Melisa kan. Oke. Paling gak suka tuh Tigreal. Hah? Masa? Ini player Tigreal nih? Ya udah kita main bareng aja. Aku gak mau ketemu lawan. Dia kalau habis main sama aku, gimana Tigreal gua bang? Gimana Tigreal gua bang? Aku kayak kalau misalkan lagi udah terlanjur ngepick duluan tuh males banget. Kalau dapet Tigreal harus ganti battle spell dulu. Oh. Jadi aku soalnya terbiasanya flicker. Kamu keren sih tapi, maksudnya kamu sampai sedalam itu ya main Mobile Legend ya. Sampai musuhnya siapa, kamu ganti spell, build item juga kamu ganti pasti kan? Kadang-kadang karena disuruh dan baru-baru ini juga tahunya. Oh. Ya. Ada game lain yang kamu sedalam Mobile Legend nggak? Dulu waktu zaman-zamannya Roblox sih. Oh, kamu anak Roblox. Pernah main Roblox, main Grow Garden pernah. Oh wow. Fish It. Oh wow. Iya gitu. bener kayak anakku juga suka main, tapi belum Roblox. Oh waktu itu aku jadi ingat, aku pas bonding sama adik yang jadi adik aku di Di Ayah film Aku Mau ini, Cerita. ya. Itu aku main Roblox bareng terus sama dia. Oke. Jadi kita kayak, apalagi di Roblox itu ada kayak soundnya tuh kayak terngiang-ngiang sendiri gitu. Apa tuh? Kayak
do you feel it too, like the way you do. Tahu gak sih? Zaman-zaman itu sama lagunya Tensi yang Magiku Hibiniu, kulihat kamu. Nah itu tuh Roblox banget yang ada di otak aku. Loh, apa hubungannya lagu itu sama Roblox? Aku biasanya menaruh memoriku either itu di lagu atau di parfum. Terus Jadi si Magiku Hibiniu ini? Magiku Hibiniu sama apa sih judul lagu tadi tuh? Iya, lagu bule Calon itu. Mantu itu deh. Oh, oke. Kalau nggak salah judul itu, lagu itu. Ini mengingatkan aku sama momen-momen aku lagi syuting ini. Pas lagi main Roblox itu di setel maksudnya gitu? Iya, Oh. dan pas lagi break syuting atau break reading itu kita dengerin lagu itu. Jadi kayak terngiang-ngiang setiap aku dengerin lagu itu langsung keinget kapan ya ini filmnya tayang. Oh, oke. Itu sama adik. Sama adik. Yang jadi adik main iya. Roblox bareng. Iya. Umur berapa dia yang jadi adik? Kayaknya sekarang 9 atau 8 ya? 9 atau baru ulang tahun juga sih. Anak dia, 9 tahun tuh main Roblox udah jago ya, udah bisa ya? jago banget. Oh iya. Jujur. Aku kayak main apa sih tuh yang naik-naik tangga itu, entahlah. Kalau aku naik bingung. gunung aku tahu. Jadi dia kayak tower gitu. Jago banget. Aku nggak bisa. Setiap aku nggak bisa tolongin. Oh, Minta wow. tolong ke Anak 9 Queen. tahun? Iya. Jago banget. 9 atau 10 ya sekarang ya. Oke. Kalau Vino ngeliat itu kayak apa sih gitu ya? Kayaknya deh. Mungkin Vino pas nyobain kayak apa sih? Jujur iya. Pak ambil ini dulu kacamata. Soalnya aku juga gitu. Sama. Mungkin aku nanti kayak gitu ya. Masih lama lah kamu. Oke, terus di film ini yang paling sulit buat kamu tuh adegan yang kayak gimana? Yang take-nya bisa sampai belasan ada nggak? Kak, boleh minum dulu? Boleh. Izin ya? Boleh, ya. Mau makan boleh, kita ada. Lama dong. Apa tadi kan pertanyaannya? Yang paling sulit yang mungkin take-nya sampai belasan kali di film ini apa? Ada nggak? Lebih ke scene hujan. Oh my god. Ini nanti spoiler gak ya? Adegannya nggak usah kasih tahu deh, setnya aja kayak apa. Pokoknya ada hujan-hujanan Oke. dan tanah-tanah Oke. dan itu tuh dipakai berulang kali, Kak. Dan Apa gak maksudnya? dicuci. Bisa dipakai berapa? Jadi kadang-kadang tuh scene-nya suka lompat-lompat kan. Aha. Kadang Jumping. itu udah dipakai duluan nih buat scene yang berat itu. Tiba-tiba di 2 hari setelahnya atau bukan 2 hari deh, 1 hari setelahnya gitu, tiba-tiba syuting pakai baju yang sama tapi belum ke situ. Maksudnya belum gimana ya, alurnya tuh justru malah ke yang sebelumnya gitu loh. Paham. Jumping scene kan? Jumping scene gitu, Iya, jadi iya. Kan bajunya ada banyak biasa dari wardrobe. kebetulan kayak bajunya ada 1 aja deh. Berarti Untuk nungguin itu. dicuci dong? Iya, Itu lama. Lama pasti nungguinnya. makanya Cuci dulu. kayaknya nggak dicuci karena lama. Terus Iya, ya kan itu diituin dia dulu. udah basah, bertanah-tanah dan lain-lain. Itu kamu makainya itu nggak kayak aduh nih kok agak Nggak apa-apa sih aku. Cuman udah yang aja. yang asalkan aku nggak terlalu lama pakai karena aku gampang nggak juga ya, tapi bisa kemungkinan sakit gitu. Kalau karena gatel? lebih ke kalau Dingin. basah dingin, yang kalau rambut gak dikeringin gitu-gitu tuh kayak gampang sakit. Si hujannya dibikinnya gimana? Berarti disemprot bener semprot tuh? Semprot, iya kayak ada tiang-tiangnya gitu. Aku Gile. jadi baru tahu tuh. Iya kan? Kayak kan biasanya kalau hujan yang cuman buat 1 frame doang kan, ya udah hujannya dikit aja kan. Nah Iya, ini di ujung frame tuh biasanya. supaya kelihatan kan wide kameranya. Jadi ada tiang-tiang, banyak tiang-tiang, terus aku coba-cobain buat gimana sih bukanya. Kenapa kamu ikut nyoba? Aku penasaran. Kan kayak seru gitu ya. Itu berat ya? Iya itu termasuk berat sama yang berantem. Oh yang berantem itu. Berantem ya. Tapi kan akhirnya nggak apa-apa, jatuhnya kan udah aman. Kan? Betul, tapi It's okay. aku suka sih, seru sih kayak tapi capek. Adegan nangis ada dong. Ada. Nah itu gimana kamu kan penyanyi kan sebenarnya basicnya kan? Supaya bisa beradegan nangis dengan baik tuh teknikmu gimana? Teknikku ya. Ini ada sebuah fakta lagi Bang Radit. Bahwa aku dari kecil ternyata pernah disuruh mamaku. Jadi kita tuh kayak ada, aku nggak tahu ya kenapa ada, pokoknya ada
ceritanya kayak gathering anak-anak di gereja gitu, anak-anak sekolah minggu. Terus lagi ke taman atau ya ke taman lah, acara taman yang mau ibadah gitu deh. Nah, tapi setelah ibadah yang MC-nya itu nanya kayak di sini adik-adik ada yang bisa acting gak gitu. Terus mamaku dorong-dorong deh gitu. Deh coba deh gitu. Terus habis itu aku disuruh maju, aku mau aja. Terus pas aku mau aja, coba kamu acting nangis gitu. Pas acting nangis ternyata aku beneran nangis. Tapi itu kan apa konteksnya? Ini kan sekolah minggu kan? Iya, aku juga gak ngerti ya. Aku agak bingung, makanya tadi aku pas mau cerita agak bingung ini kenapa kita disuruh nangis. Mungkin kayak fun game aja kali mungkin ya. Ada momen itulah gitu. Momen itu. Kamu disuruh nangis waktu itu, umur berapa tuh waktu itu? Itu kayaknya umur 5 atau 4. Coba kamu nangis, terus nangis beneran? Iya waktu itu. Dengan cara? Dengan cara aku mikirin yang sedih-sedih. Tapi waktu itu aku putus ingat sama lagi. pacar di Facebook? Bukan. Oh, enggak. Aku bayanginnya ada yang meninggal. Kak, jadi kamu memicu rasa tangis itu dari memori yang kamu bikin sendiri? Iya. Nah, ini adegan itu juga kayak gitu? Kamu buka bank memori kamu gitu? Atau tergantung juga sama ceritanya. Aku juga harus kadang-kadang orang nangis itu kan juga beda-beda kan. Iya. Satu orang nangis juga bisa dengan berbagai macam ekspresi. Ada nangis karena happy, nangis karena sedih tapi gak sedih banget. Atau ada yang sedihnya banget sampai bahkan gak keluar air mata. Iya. Ada banyak jenis ekspresi itu dalam satu emosi. Betul. Jadi ketika itu aku pelajarin di perfilman ini, aku berusaha masuk ke dalam karakternya juga. Jadi kenapa Aisyah ini menangis? Gitu. Terus aku muterin terus itu di dalam otak aku. Jadi kamu reliving as Aisyah. Iya. Dan gitu. makanya bisa pada saat itu. Aku kayak memposisikan diriku pokoknya jadi Aisyah kok. Jadinya jadi Aisyah tuh rasanya kayak gimana? Pedes banget gitu. Kamu butuh waktu sendiri kah? Kan ada aktris yang kayak aku ingin semua tenang di lokasi supaya aku bisa. Aku kayaknya Enggak ya? aku enggak gitu Langsung sih aja kebetulan. udah. Karena gak enak juga, kasihan yang lain nunggu. Berarti cepet ya, kamu hebat loh kamu. Tiba-tiba udah siap action, nangis gitu ya, keren loh. Karena kebetulan kan biasanya kalau mau setting dulu kan ada persiapannya juga kan buat setting yang lain-lain. Jadi itu ada waktu aku untuk baca lagi skripnya, aku inget-inget lagi di sini maksudnya apa. Iya. Jadi di situ aku bisa ngambil waktunya, nggak harus pas lagi di depan kamera banget kan. Nah terus kalau nggak salah mama kamu juga udah yakin kamu akan jadi artis ya? Tahu, aku juga ngerti tuh, pede banget. Mungkin tuh nyambungnya ke yang kamu umur 5 tahun dijorok-jorokin sama mama, udah kamu aja gitu. Nangis bisa gitu. Iya kali ya. Dan memang ada memori itu, ada memori pas kecil mama kamu kayak kamu akan jadi artis, kamu akan jadi apa gitu? Kayaknya aku adalah tipikal anak kecil yang sangat-sangat positive thinking kali ya. Jadi apapun yang memang baik buat aku dan itu selalu aku dengar, apalagi kayak dari mamahku tuh selalu dari kecil itulah udah ngomong mulu kayak ada nanti kalau udah gede jadi penyanyi ya. Tapi bukan nyuruh, bukan apa, pasti kayak lebih ke pasti ada nanti kalau udah gede bakalan jadi artis gitu. Pasti ada kalau udah gede bakalan jadi penyanyi. Oke, yakin. Jadi dengan aku mendengar itu, aku sendiri kayaknya aku juga mau dan aku happy. Jadinya aku sendiri pun yakin. Dan itu udah tertanam sejak aku umur 2 tahun itu. Jadi dari 2 tahun tuh aku udah disuruh-suruh nyanyi di gereja, di manapun lah gitu. Kayak kalau teman-teman mama sama papa waktu itu baru menikah, aku disuruh naik ke panggung buat weddingan itu. Terus aku nyanyi dan mau gitu anaknya. Itu supaya bagus, les kah atau enggak? Mungkin emang udah gift juga, udah bisa nyanyi juga dan at least tahu nada. Dan referensi mama sama papa tuh suka lagu-lagu R&B dari kecil. Kayak yang didengerin tuh lagu-lagu Natalnya Mariah Carey. Terus ada lagu-lagunya Whitney Houston, Beyonce, gitu-gitu. Jadi aku sebagai anak kecil yang tadi sangat percaya diri dan yakin. Dan aku juga suka ngikutin. Jadi aku ngikutin cara nyanyinya Mariah Carey, cara nyanyinya Whitney Houston, Beyonce, semua aku gabungin. Makanya jadilah aku gini loh, kayak
aku ternyata terjadi karena dari kecil tuh ada hubungannya banget gitu sama apa yang aku dengerin. Iya. Gitu. Dan nggak ada koreksi tuh dari guru dari mana kayak Ziva ini nyanyinya tuh cara ngeliuknya gini, nanti kamu nahan nafasnya gitu. Technically nggak ada ya? Kalau gitu? secara teknikal itu memang aku pernah les juga, tapi itu pas SD. Oke. Cuman yang dari kecil bikin aku harus di note yang benar dan tidak fales-fales. Iya. Itu adalah kakakku sendiri. Kakakmu memang bisa nyanyi? Kakakku bisa main musik juga dan nyanyi juga. Jadi waktu itu pernah lagi mau graduation anak TK aku. Graduation anak TK. Iya, ceritanya aku mau ke SD gitu. Oke. Aku disuruh nyanyi. Aku mau salah nada gitu. Terus kakakku langsung gitu, ada videonya. Dan itu padahal masih kecil. Aku aku masih TK B. Kakakku udah kelas 6. Kan tapi kan itu bisa dibilang otodidak lah ya, diajarin kakak apa segala macam. Abis itu kamu lolos Idol. Iya. Itu kan industri kan. Iya. Kaget nggak kamu ngeliat industri Kaget banget. dengan lampu-lampu dan ekspektasi masyarakat? Betul. Cuman aku merasa sedikit beruntung karena kalau dilihat secara dari zamannya aku tuh kan udah mulainya orang-orang tuh sedikit mengenal aku dari Instagramku. Waktu itu aku suka cover-cover, nyanyi-nyanyi di Instagram. Oke. Gitu. Jadi mungkin itu tuh menurut aku memudahkan juga buat sampai di telinga talent searcher-nya Indonesian Idol gitu. Mungkin kalau sampai sekarang belum ada sosial media, mungkin akan lebih susah gitu buatku ya. Maksudnya itu adalah salah satu yang patut aku syukuri juga gitu. Oke. Tapi kan pasti beda skalanya ya. Begitu Betul. masuk Idol kan ledakannya, view-nya, Benar. perhatian, Betul, kan beda kan. Sempet kagok nggak? Apalagi komentar netizen kan ekspektasi kan banyak tuh. Iya betul. Cuman nggak tahu kenapa ya. Aku merasa kayak udah dapet bensin dari kepercayaan diriku yang dikasih sama orang tuaku. Oke. Jadi aku merasa kayaknya komentar-komentar yang mungkin nggak perlu ku dengar itu tidak perlu ku dengar, dan mungkin kalau ada yang mengkritik walaupun kata-katanya pedas ya di filter sendiri Ya udah aja aja ya gitu. udah aja. Dan Oh, wow. jadi kayak entahlah, aku merasa semakin dekat sama yang aku inginkan jadinya lebih banyak happy-nya, banyak syukurnya gitu loh. Iya. Aduh seru banget. Kayak gitu jadinya. Kalau aku jadi penasaran kalau Bang Radit. Boleh mau nanya ke aku apa? Kalau Bang Radit gimana? Apa nih? Aku kan Indonesian Idol gitu. Nah kalau Bang Radit gimana waktu sebelum orang-orang mengenal Bang Radit sampai ketika mengenal tuh, apa yang paling berubah dari hidupnya Bang Radit? Yang paling mengubah aku ya. Kalau boleh terus terang, aku mengalami perubahan perhatian dan popularitas itu sangat pelan sekali. Karena aku mulai dari blog, nulis blog di websiteku dulu. Itu yang baca dari 50, 100, 150. Habis itu jadi buku yang beli juga dikit. Habis itu masuk ke Malam Minggu Miko, baru mulai rame. Podcast pun juga kita di awal-awal juga gak gitu banyak yang nonton. Jadi kalau aku terus terang ngalamin itu sangat incremental gitu loh. Sedikit. Sehingga kagetnya, meresponnya itu tuh pelan-pelan rasanya gitu. Dari mulai lagi di mall, oh ada orang yang kenal sama gue ya gitu. Kan kadang-kadang kan orang dikasih popularitas tuh suka yang mendadak ya. Iya. Ini termasuk mendadak sih aku. Termasuk kamu ya? Termasuk iya. Nah kadang-kadang kalau dikasih mendadak itu menanggapinya juga agak bingung. Nah kebetulan aku pelan-pelan banget. Jadi kayak mungkin mengarunginya oke lah gitu. Semesta ini juga menyesuaikan orangnya kali ya. Aku ngeliat kayak Bang Radit kan tipikal yang kayak sepertinya introvert sekali ya. Iya betul sih. Kalau definisinya adalah capek ketemu orang banyak, iya. Kalau ngobrol, maksudnya kayak ngobrol kayak gini tuh draining nggak? Enggak. Karena aku menikmati obrolannya. Ini kalau kameranya mati, aku tetap having
a good conversation sama kamu aja. Jadi buat aku ya. Tapi kalau misalnya kita satu meja 5 orang gitu, misalnya kayak aku udah pusing deh. Itu baru draining sih. Oh iya. Karena mulai di luar kontrol kan. Siapa yang akan ngobrol, siapa yang apa, segala macam gitu. Iya. Tapi kalau aku pribadi, having two conversation kayak gini, berdua, bertiga itu enak kok, seru kok gitu. Kenapa emang? Enggak, soalnya kayak aku kayak kadang-kadang padahal aku juga termasuknya walaupun ambivert tapi kayak cenderung extrovert ya. Tapi aku juga kayak mikir kalau misalkan jadi Bang Radit yang biasanya syuting setiap kapan? Kita hari ini ada 2, tapi tadi aku talk show ada 2 juga di luar. Nah itu kan maksudnya ketemu dengan orang yang berbeda-beda dengan banyak orang gitu kan, itu termasuk banyak orang gitu. Betul. Aku biasanya besok aku kosong, aku istirahat. Aku ke Palembang besok buat show stand up. Jadi itu ada 1 hari kosong. Biasanya aku recuperating kan, istirahatnya di besoknya. Dan terus terang ya, lebih capek ketemu teman-teman anakku di rumah. Oh ya? Oh my God. Karena lebih brutal kan. Oh iya, lebih rame ya. Gompreng. Sementara kita kayak, itu boleh nggak dipecahin yang itu? Tenang, ini masanya ya. Mending gue ketemu 2.000 orang gue stand up. Karena semuanya dengerin. Dibanding 5 teman anak. Oh my God. Itu chaos. Tapi semuanya harus main di rumah Bang Radit atau? Nggak juga. Boleh berarti. Nah makanya aku happy Alia mau ke rumah si temennya. Kan temennya di apartemen nih. Dekat sini kok Pak, bagus. Kamu kesana aja kamu. Daripada tiba-tiba aku kalau udah pulang ngelihat di depan garasi ada sendal anak kecil. Lebih dari 7 pasang, aku udah diem dulu. Masuk gak nih? Ini gue masuk gak nih? Oh iya. Masuk gak? Pas gue masuk ada yang megang kaki kucing. Boleh gak dipegang tuh kaki kucing gue itu? Itu lebih tua dari lu tuh. Itu kucing lebih tua dari lu. Salim sama kucing gue. Gak bisa. Anak kecil itu di luar kontrol. Ya Gue gak ngerti lagi apa itu. Tenang aja ya. Ini masih permulaan, nanti mungkin mereka bakal makin dewasa juga toh. Iya, mudah-mudahan ya. Well, anyway, terima kasih udah mampir ke sini. Good luck buat filmnya. Filmnya itu tanggal 20 Agustus ya? Betul, tanggal 20 Agustus 2026. Trailernya udah bisa ditonton di mana saja. Iya. Congrats buat filmnya akhirnya dengan scene yang banyak sekali ini. Semoga pada suka ya, karena kebetulan ya aku suka nonton gitu. Jadi Iya, paham. Melihat tadi yang aku suka nyari-nyari, film yang aku pilih-pilih, maksudnya semoga pilihan filmku juga sesuai sama yang kalian suka. Semoga hasil kerja keras kamu juga orang suka lah, maksudnya gitu ya. Amin. Siap. Terima kasih udah mampir ke sini. Sukses buat filmnya juga. Dan katanya OST-nya juga kamu yang ngisi ya? Iya betul. Jadi lagunya ini bukan nanti sih, udah ada. Udah ada? Yang bikin Kak Enmesh Kamaleng bakalan rilis, masih belum tahu kapan, tapi bakalan jadi soundtrack. Judulnya Pelindungmu, betul? Betul, judulnya Pelindungmu, dan menurutku ini sangat cocok sama lagunya, sama filmnya. Karena mendeskripsikan sekali liriknya tentang ayah yang mau melindungi keluarganya. Oke, berarti ada irinya juga dong, kayak Enmesh kok bisa bikinin lagu buat gue ya gitu ya. Kan tadi kamu bilang kamu bingung, ya kan? Lebih ke pengen belajar sama suhu-suhunya itu. Ya udah, good luck buat semuanya. Thank you udah mampir. Thank you. Terima kasih.